Ya, Anda kembali di Sindo Prime. Saya masih bersama dengan Pak narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom. Saya ke Mbak Dita sekarang. Mbak Dita, ini soal basisnya hitung-hitungan jatah saja, dikasih berapa begitu untuk kemudian bisa bergabung ke dalam pemerintahan. Apakah kemudian Anda melihat hal yang sama, tapi yang kemudian publik lihat mungkin selama ini memang selalu seperti itu begitu, pembagian kue kekuasaan bagi partai-partai yang ada di luar? Ya, bagi PKB sebetulnya soal bekerja sama dan berkompetisi itu hal yang biasa saja, nggak usah antar partai ya, nggak usah antar capres, di dalam tubuh ormas saja itu kompetisi bisa sangat keras ketika pemilihan ketua umum. Nah, setelah ada keputusan ya mau tidak mau harus bekerja sama. Begitu ada keputusan yang final seperti di MK ini. Jadi bagi kami ini dua hal yang memang dalam proses politik itu tidak luar biasa. Yang kedua, PKB ini, Pak Reinhardt, adalah partai yang teruji bekerja sama dengan semua kelompok. Ketika zaman Pak SBY 10 tahun kita ada di dalam barisan Pak SBY bersama PKS tanpa PDIP. 10 tahun bersama Pak Jokowi kita ada bersama PDIP tanpa PKS. Di dalam koalisi perubahan, koalisinya Pak Anies dan Cak Imin, kita kembali bersama PKS, dan yang sekarang ini tidak ada di kekuasaan bersama dengan Nasdem. Jadi intinya komunikasi politik kami itu tidak ada sekat sama sekali, baik yang di kubu 01, 02, 03, apalagi sekarang 02 sudah definitif kita terima sebagai pemenang. Nah, soal hitung-hitungan apakah tadi jabatan dan keuntungan dan sebagainya, ya tentu ada hitung-hitungan. Jadi prinsipnya pilihan apa yang akan memaksimalkan program-program partai kepada konstituen yang paling bisa mendekatkan partai dan pilihan-pilihan politiknya pada konstituen. Itu yang akan kita lakukan. Kalau ditanya apakah akan memilih yang paling menguntungkan, ya jelas, karena kita bertanggung jawab atas 16 juta orang yang sudah memilih kita. Itu kan harus dipertimbangkan apa yang akan mereka peroleh atau tidak peroleh dengan keputusan kita bergabung atau tidak bergabung itu. Nah, jadi yang kemudian memang dalam minggu ini pasti kita akan kumpulkan seluruh pimpinan wilayah untuk memutuskan langkah politik ke depan, dan juga termasuk aspirasi para relawan. Ini penting juga menjadi masukan kami karena mereka banyak berkontribusi pada kemenangan Amin maupun kemenangan PKB. Tapi rasa-rasanya kalau aspirasi relawannya Amin maunya ada di luar pemerintahan ini, Mbak Dita. Belum tentu, karena relawan Amin itu kan banyak juga yang memang sudah tercerahkan secara politik ya. Mereka paham bahwa untuk membangun partai 5 tahun, 10 tahun ke depan itu memang harus ada keputusan-keputusan yang mungkin tidak cocok dengan aspirasi umum ya, para aktivis dan relawan. Jadi minggu-minggu ini para elit PKB akan bertemu, berkumpul untuk menentukan sikap apakah akan bergabung atau ada di luar pemerintahan. Bang Dev, sebelum saya ke Bang Firman, yang jelas apapun pilihan dari partai-partai pendukungnya Pak Ganjar dan juga Pak Anies, tentu akan berdampak pada seperti apa gemuk atau tidaknya postur kabinet Prabowo Gibran. Itu tadi yang juga disinggung oleh Bang Panggi, akan berdampak juga mungkin kepada jatah masing-masing partai yang sudah menjadi motor utama, terutama juga Partai Golkar. Tidak keberatankah kalau kemudian kursi-kursi itu kemudian akan berkurang atau akan diberikan kepada mereka yang tidak bersama dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sejak awal? Ya, ini tadi pas sebelum dengan Mas Reinhardt, saya sama Bang Panggi ngebahas hal yang sama juga ada di stasiun TV yang lain. Ya, dan saya sampaikan juga lagi di sini bahwa ini kita berpikir untuk bagaimana menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, melanjutkan pelayanan kepada masyarakat, menuntaskan semua program-program yang sudah dimulai selama 10 tahun terakhir oleh Presiden Jokowi, dilanjutkan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, untuk ini bisa tercapai memang membutuhkan sebuah keguyuban politik baik di parlemen ataupun eksekutif sampai di tingkat akar rumput di bawah. Dan salah satu cara utama untuk bisa tercapai objektivitas tersebut adalah memastikan bahwa kita semua ini di dalam satu barisan yang sama. Nah, untuk itu makanya kita
selalu membuka pintu untuk komunikasi dengan segala macam partai. Walaupun keputusan akhir ya yang tadi Bu juga sampaikan ya hitung-hitungannya itu seperti apa, yaitu disepakati oleh antara para ketua umum dan dipimpin langsung oleh presiden terpilih Pak Prabowo sendiri, karena sebagai presiden nantinya beliaulah adalah usernya, beliaulah yang lebih bisa menilai yang paling terbaik, yang paling tepat untuk posisi-posisi tersebut itu siapa saja. Oke. Nah, jadi kita jangan ribut berpikir harus dapat berapa menteri, dapat menteri ini, posisi itu, BUMN, dubes atau jabatan-jabatan lainnya. Kita berpikir itu bagaimana pemerintahan ini, transisi ini bisa berjalan dengan baik, program itu bisa terselesaikan dan masyarakat dapat terlayani dengan sempurna. Itu saja yang pandangan saya pribadi ya. Walaupun keputusan akhir itu ada di tangan para ketua umum nantinya. Oke, jadi nggak masalah kalau partai pendukungnya Pak Ganjar misalnya bergabung, partai pendukungnya Pak Anies Mohaimin bergabung, dapat jumlah kursi yang sama dengan Partai Golkar yang sejak awal mendukung Pak Prabowo Gibran. Ya, bukan saya yang menentukan berapa jumlah kursinya gitu. Jumlah kursi itu ditentukan oleh Pak Presiden langsung. Jadi nanti mungkin Mas Reinhardt bisa bahas langsung dengan Pak Prabowo, dan nanti diputuskan di antara rapat para ketua umum nantinya. Iya, karena tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, Bang Dev, untuk memutuskan bergabungnya partai-partai yang lain misalnya. Bang Firman, Anda melihatnya bagaimana sih kalau dari sisi PDI Perjuangan ya, ini seperti yang sudah terjadi bahwa bergabung atau tidak itu adalah lagi-lagi soal bicara janji kursi menteri lah, jatah posisi tertentu lah, dan lain sebagainya. Akankah itu terjadi lagi kalau kemudian PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan? Kami masih belum berbicara soal penjatahan politik, dan kami tidak pernah berbicara tentang kuota politik pemerintahan. Dalam konteks dan dalam kerangka pembangunan politik kelembagaan, maka memang dalam tradisi Indonesia sudah biasa ada komunikasi politik, ada diskusi politik. Itu memang kelaziman di dalam pembangunan politik kelembagaan. Tetapi tentu harus bertingkat. Jikalau ini diteruskan dan berkualitas dan komunikasi dan diskusi politiknya kredibel, maka tentu bertingkat pada level yaitu apa yang disebut dengan pilihan politik dan kebijakan politik. Apakah pilihan politiknya yaitu menjadi koalisi atau pilihan politiknya apakah oposisi, maka tentu akan dilanjutkan dengan kebijakan politik dari sistem kepartaian, misalnya PDI Perjuangan, untuk bisa membumikan nilai-nilai pilihan kebijakan politik tersebut. Karena ada berbagai nilai-nilai strategis yang diutamakan oleh PDI Perjuangan ketika menjatuhkan pilihan dan kebijakan politik, yaitu soal pendekatan strategis ideologi Pancasila, yaitu memperkuat, mengukuhkan NKRI, integrasi nasional, kemudian juga membumikan nilai-nilai ideologi Pancasila, kemudian juga membumikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan memperkuat menegakkan konstitusi kita. Kemudian pendekatan yang kedua adalah yaitu pendekatan apa yang disebut dengan strategis politik, efektivitas untuk membangun kualitas Indonesia dalam rangka melakukan pelayanan pelindungan kepada publik, keadilan dan kemakmuran secara fungsional. Nah, hari-hari ini kami masih fokus untuk sejumlah hal, yaitu berkaitan dengan seluruh ekosistem persidangan Mahkamah Konstitusi kemarin, sebab MK kemarin sebetulnya masih belum pada tingkat dan tidak memiliki kewenangan menetapkan siapa presiden dan wakil presiden, hanya pada posisi narasi putusan menolak, karena nanti KPU dalam rapat plenonya itu yang akan menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Pilpres. Nah, itu fokus pertama. Fokus kedua adalah yaitu ada PT-UN. Kemudian fokus ketiga adalah sekarang juga sedang berlangsung PHPU, pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Yang keempat adalah fokus juga untuk menghadapi pilkada serentak. Walaupun itu November, tapi tahapan-tahapan kecualiannya sedang berlangsung. Jadi ini fokus utama PDI Perjuangan dalam rangka untuk bisa melihat segala hal di dinamika dan dialektik politik. Tapi bahwa perlu ada komunikasi politik, ya, diskusi politik, ya, tapi komunikasi dan diskusi politik ini diletakkan dalam konteks pemikiran strategis yang kami sampaikan tadi.
Dan kami seluruh sivitas PD Perjuangan, pendukung, anggota, sivitas ekosistem PD Perjuangan di bawah satu komando kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri yang memang memiliki hak prerogatif konstitusional dalam rangka untuk menentukan pilihan-pilihan politik dan kebijakan politik. Dalam konteks sistem konstitusi kita kan sistem presidensial. Tetapi walaupun kita tidak menganut sistem parlementer, tetapi sistem presidensial itu anutan konstitusi kita, memang siapapun pemimpin pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara membutuhkan dukungan dari partai politik. Karena Bung Dev, saya bisa menyampaikan yang memperkuat juga ya, hampir tidak ada yaitu kinerja kepresidenan tanpa pembahasan, tanpa perbincangan, tanpa pertimbangan, tanpa persetujuan Senayan. Nah, oleh karena itu maka kali keseluruhan dalam agenda reformasi, hampir seluruh presiden, setiap presiden membutuhkan dukungan partai politik. Bahkan tidak hanya sedikit di atas 50%, ada yang 70, ada yang 75, bahkan nyaris 80. Karena membutuhkan dukungan politik dari parlemen. Itu artinya adalah saling membutuhkan. Jadi saling mengharapkan. Karena tetapi juga itu dalam konteks koalisi. Dan kita pernah partai koalisi, juga pernah di oposisi. Tetapi istilah oposisi sebetulnya dalam sistem konstitusi kan tidak dikenal, apalagi sistem presidensial. Tetapi biasanya yang kami gunakan istilahnya adalah di PD Perjuangan, yaitu di luar pemerintahan atau penyeimbang politik. Sebab kalau mengisi kualitas demokrasi Pancasila atau pembangunan keseimbangan politik, check and balances, maka kita butuhkan juga penyeimbang politik. Sebab bagaimana misalnya kalau seluruh masuk di dalam koalisi, maka tanpa sadar, tanpa sengaja, maka terjadi apa yang disebut dengan personalisasi kekuasaan di tangan kepresidenan. Siapapun presiden, siapapun namanya presiden. Nah, itu juga kita harus jaga keseimbangan politik. Makanya menjadi relevan kalau ada penyeimbang politik. Tapi apakah penyeimbang politik atau misalnya koalisi nanti, PD Perjuangan pada masa akan menyampaikan itu melalui kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan juga sambil menunggu fokus-fokus kami tadi, PT-UN, pemilu legislatif, ya PHPU di Mahkamah Konstitusi dan pilkada serentak. Demikian pandangan kami. Baik Bang. Apalagi nanti juga ada Rakernas ya bulan Mei untuk menentukan keputusan partai. Bang Panggi, singkatnya, jadi menurut Anda ke depan ini akan banyak berarti ya mungkin manuver yang akan dilakukan oleh para elit politik atau bahkan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih untuk bisa merangkul pihak-pihak di luar koalisinya untuk bisa bergabung ya? Ya, saya pikir Pak Prabowo sudah merasakan itu dan akan menjadikan pembelajaran bagi beliau untuk merangkul menjadi istilahnya grand coalition, koalisi yang sangat besar, atau di minimalis winning coalition. Artinya memang itu tergantung juga kenapa partai politik itu tidak punya daya tahan untuk oposisi. Itu karena memang potensi kehilangan rente, karena partai politik itu sangat bergantung kepada negara. Gitu. Jadi ikut serta di kabinet atau gabung dengan pemerintahan itu kan membuat mereka punya kemampuan untuk logistik ya cukup memadai. Bang Panggi. Tidak, memang basis ideologi atau basis programatik itu lebih dikalahkan oleh basis koalisi berbasis official sikit atau perilaku politik yang transaksional pragmatis gitu. Baik Bang Panggi, terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya sangat singkat karena kita harus ke Kertanegara melihat update terkini. Terima kasih Mbak Dita, Bang Firman, terima kasih juga Bang Dev sudah bergabung di Sindo Prime. Kita akan bergabung dengan Kertanegara, ada keterangan media akan disampaikan oleh tim hukum Prabowo Gibran.